Cukup jelas? Jelas, Bang. Ya. Aku mau sapa teman-teman. Shalom teman-teman. Ya, sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada hari ini, aku mau minta teman-teman sedikit nih untuk men-sharingkan. Tadi juga udah ditolong oleh Asher kita. Mari kita men-sharingkan teman-teman, apa sih hal-hal yang boleh kita syukuri selama kita mungkin melayani atau selama kita hidup dalam persekutuan. Nah, mungkin teman-teman boleh sharingkan sedikit di kolom chat gitu apa yang teman-teman boleh syukuri, apa yang boleh teman-teman nikmati selama melayani dan juga selama dibina di persekutuan. Iya, Bang Ruben bersyukur masih belum dirajam batu, Bang ya. Jadi mungkin segera kali, Bang ya. Ya, teman-teman, apakah ada lagi yang mau men-sharingkan mungkin apa sih hal-hal yang boleh kita syukuri? Ya, Zevani bersyukur boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Yelsi bersyukur enggak evaluasi offline, terus bersyukur Yohanes ada bersyukur bisa dalam pelayanan boleh makin kenal Tuhan, dan Eze bersyukur juga boleh mengenal Tuhan dan dirinya sendiri. Ya, teman-teman, Allah telah mengaruniakan berbagai hal dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pelayanan maupun kehidupan rohani kita. Ia telah memberikan Kristus, iman, dan juga sabdanya yang boleh kita nikmati dari hari ke hari. Oleh karena itu, mari sebagai respon ucapan syukur kita kepada Allah akan kebaikan Allah dan juga pemberian Allah, mari kita mengangkat lagu ini. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bagaimana Allah boleh bekerja dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Ya Tuhan, kami juga bersyukur melihat bagaimana pemberian Allah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Kristus yang boleh menebus hidup kami. Kami bersyukur untuk Kristus yang boleh menyelamatkan kami. Ya Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu apa yang boleh Allah berikan kepada kami. Tapi kami menyadari ya Tuhan, segala itu hanya merupakan dari kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk ke dalam ibadah ini. Kiranya Allah yang boleh tolong kami untuk boleh menikmati setiap ibadah, boleh menikmati setiap sharing, boleh menikmati setiap doa, boleh menikmati firman juga nanti akan dibawakan oleh Bang Abe. Kami menyerahkan ya Tuhan diri kami yang hina dan berdosa ini ke hadapan Allah yang Maha Kudus. Demi Kristus Yesus, Allah hidup kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman,
Sekarang kita akan mendengarkan sharing kampus. Aku persilakan kepada Cynthia dari UNJ untuk men-sharingkan kondisi pelayanan di kampusnya. Ya, shalom kakak abang dan teman-teman semua. Aku Sinta dari UNJ Angkatan 2019. Aku mau sharing tentang kondisi PMK UNJ. Nah, bersyukur untuk beberapa maba yang udah menikmati PI dan juga KK. Dan juga sekarang PMK UNJ sedang mengumpulkan tentang pemetaan KK. Kiranya semuanya bisa tercukupi dan PKK bisa menjangkau AKK-nya. Dan juga sekarang PMK UNJ sedang menjalankan dua kepanitiaan, yaitu kepanitiaan RTA dan juga NATA. Nah, kepanitiaan RTA ini sedang pembentukan kepanitiaan, sedangkan NATA sudah berjalan untuk rapat-rapat dan sebagainya. Jadi bisa didoakan teman-teman untuk kepanitiaan RTA dan Natal yang akan berjalan. Juga PTK sedang proses, pengurus dan tim kerja PMK UNJ sedang proses regenerasi dengan metode focus group discussion. Berdoa kiranya PTK boleh berhikmat dalam melaksanakan dan mempersiapkan regenerasi yang ada. Begitu kondisi dan sharing kondisi yang ada di PMK UNJ, teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Sinta untuk sharingnya. Aku mempersilahkan kepada Yelsi untuk membawa kita dalam doa. Thank you. Apakah suaraku terdengar? Terdengar. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat sore ya Bapak. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan hingga pada hari ini kami dipertemukan kembali. Dan kami juga bersyukur Tuhan hari ini kami sudah mendengarkan sharing dari Sinta dari Universitas Negeri Jakarta yang dimana ia boleh bersyukur untuk maba yang sudah mau join dalam kelompok kecil dan mau dibina agar kiranya maba-maba yang memberikan hati Tuhan dapat melihat setiap motivasi, setiap kerinduan mereka dibentuk dalam kelompok kecil. Kiranya Tuhan boleh pakai mereka secara luar biasa dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki agar kiranya Tuhan jadikan mereka indah di setiap rencana-Mu. Dan saat ini juga pengurus UNJ juga bersyukur karena ada pemetaan kelompok kecil agar kiranya apa yang sudah dirancangkan dapat terlaksana dengan baik dan kiranya juga pengurus UNJ juga sekarang sedang mempersiapkan kepanitiaan RK serta Natal agar kiranya setiap segala sesuatu yang sudah dirapatkan, yang sudah digumulkan untuk sistem Natal yang akan berjalan, kiranya boleh Tuhan lancarkan, Tuhan berkati setiap pengurus, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat mengerti apa yang dibutuhkan jemaat, dan kiranya pengurus juga sedang fokus dalam regenerasi, biarlah setiap metode yang digunakan dapat menjadi perpanjang tangan Tuhan, di mana setiap pengurus dapat jeli dan melihat dengan baik setiap calon-calon pengurus yang nantinya akan di-sharingkan untuk jadi pengurus, dan kiranya Tuhan boleh pakai setiap calon pengurus untuk dapat meneruskan kepengurusan di Universitas Negeri Jakarta di PMK mereka ya Bapak. Dan kiranya Tuhan juga boleh berikan mereka motivasi yang benar, serta Tuhan berikan hikmat untuk pengurus yang sedang fokus dalam regenerasi tersebut. Kami juga mau berdoa untuk pokok doa bangsa, yang dimana Tuhan saat ini kami
melihat beberapa daerah di wilayah Indonesia yang mengalami hujan dengan intensitas tinggi, kiranya tidak mengalami banjir ataupun bencana yang lainnya, kiranya setiap daerah yang mengalami intensitas mengalami hujan dengan intensitas yang tinggi dapat kiranya tidak terkena banjir dan tidak mengalami bencana yang tidak diinginkan. Dan kami juga berdoa untuk beberapa daerah seperti Kalimantan Barat di wilayah Kabupaten Sintang yang sudah hampir 4 minggu terkena banjir, kiranya Tuhan memulihkan keadaan perekonomian dan kesehatan setiap warga yang mengalami dampak banjir. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, kiranya Tuhan boleh berikan setiap sekolah hikmat untuk dapat memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan baik, agar kiranya dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap sekolah, baik dari universitas, perkantoran, bahkan lembaga-lembaga yang lainnya yang juga memperlakukan new normal, kiranya Tuhan boleh melayani, kiranya Tuhan boleh menyertai mereka agar kiranya tetap menjalankan prokes yang berlaku, dan kiranya Tuhan menyertai tahap demi tahap dalam pemulihan di bangsa kami. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan apa yang kami ingin sampaikan. Doa yang tidak begitu sempurna ini kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui apa yang sedang kami rindukan untuk didoakan. Kami menyerahkan pokok doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Elsie untuk doa syafaatnya. Aku mempersilahkan kepada pengurus untuk mengucapkan warta pada hari ini. Oke, terima kasih Bang Daniel. Saat ini aku akan membacakan warta kita saat ini. Bisa next. Nah, aku akan bacakan warta pelayan, yaitu ada pembicara Bang Abe, MC ada Bang Daniel, UI Angkatan 2017, pemusik ada James dari STMKG Angkatan 2019, kemudian singer kita hari ini ada Mevi dari Polstatstis Angkatan 2019, kemudian doa syafaat ada Kak Yelsi dari UKI 2018, kemudian sharing kampus tadi ada dari Sinta UNJ Angkatan 2019, kemudian Aser aku sendiri dari PKN STAN Angkatan 2019, kemudian slider kita ada Kana dari PKN STAN Angkatan 2019. Terima kasih buat kakak abang teman-teman yang melayani hari ini. Teman-teman boleh kasih ucapan terima kasih ataupun reaction menggunakan fitur yang ada di Zoom. Nah, aku ngajak nih buat teman-teman semua buat daftar di PGSM nih, linknya ada ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung setelah lulus nantinya dari kampus masing-masing, apakah mau ngapain? Nah, buat teman-teman yang bingung boleh banget buat daftar di PGSM. Nah, juga nih aku rindu ajak teman-teman, mungkin bisa dilihat ya di slide sebelah kanannya, ada ibadah Natal Perkantas. Nah, jadi buat teman-teman bisa dikosongkan waktunya di 4 Desember jam 17.00 sampai 19.00 WIB. Nah, kita akan beribadah bersama. Jadi teman-teman bisa nantikan ya ibadah Natal online Perkantas 2021. Next. Nah, aku juga ajak nih buat teman-teman semua, boleh mampir buat lihat link tree dari PMKJ. Nah, di situ ada Bible Study. Nah, itu ada rekaman Bible Study, bisa dicek di situ. Materi Bible Study juga ada, bulletinnya juga ada, materi pemuridan online juga boleh dicek di sana, dan rekaman Bible Study kita juga ada di sana. Nah, teman-teman boleh akses ya ke link
Putri PMKJ. Nah, buat teman-teman juga bisa main ke Instagram PMKJ, PMK_Jakarta, dan juga YouTube Perkantas. Nah, di sana juga di IG PMK Jakarta banyak banget penguatan yang mungkin bisa menguatkan teman-teman semua. Next. Aku kembalikan kepada MC sekian warta hari ini. Ya, terima kasih Amel. Teman-teman, segala hal yang boleh Allah berikan dalam kehidupan kita, kesempatan untuk melayani, setiap pembinaan yang ada, iman, dan orang-orang yang Allah pakai untuk menolong kita adalah semata-mata karena anugerahnya kepada kita. Kemampuan dalam menjalani pelayanan dan ambil bagian sebagai pemimpin dalam pelayanan juga merupakan anugerah Allah. Everything is only by His grace. Oleh karena itu, mari kita menyembah Allah kita dengan mengangkat lagu ini, Grace Alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we will make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which was supplied, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul will long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turns to praise is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Pada Bang Abe dipersilakan untuk membawakan firman Tuhan. Ya, baik, kita akan berdoa. Ya Bapa, biarlah pujian tadi menjadi doa dan permohonan kami agar anugerah-Mu yang sanggup memelihara iman kami, pelayanan kami,
rekan-rekan di kampus kami. Anugerah Allah yang sama juga kiranya Engkau curahkan, sehingga ketika nantinya kami akan merenungkan firman-Mu pada sore hari ini, kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu, dan kami bukan hanya mengerti, tetapi kami tergugah untuk meresponinya, terdorong untuk melakukannya, bukan dengan berat hati, bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan sukacita. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, mohon Kau berkenan berkata-kata melalui dia, supaya setiap kami yang hadir di dalam ibadah ataupun pembinaan virtual pada sore hari ini sungguh-sungguh mengalami Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan menyapa kami melalui firman-Nya, sehingga kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami sebagai seorang Kristen, sebagai seorang mahasiswa Kristen yang Kau tempatkan di kampus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Suara saya cukup jelas ya, kedengaran teman-teman? Jelas, Bang. Oke, thank you. Ya, hari ini kita akan memulai pembahasan dari surat 2 Timotius. Dan hari ini kita akan membahas pasal yang pertama ya, ayat 1 sampai 18. Oke, saya akan bacakan nasnya 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 18. Saya akan baca semuanya ya, ayat 1 sampai 18 ini. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku berucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku
dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman terkasih, saya mengajak kita untuk mulai berandai-andai ya. Kira-kira kalau misalnya teman-teman mengalami satu momen perpisahan gitu, entah perpisahan dengan teman karena mungkin udah lulus sekolah sehingga kuliahnya harus berbeda-beda tempat, berbeda-beda kampus. Padahal mungkin ini teman satu geng. Nah, kira-kira momen perpisahannya itu seperti apa? Dan di momen perpisahan itu ada nggak hal-hal tertentu yang akan diucapkan atau diomongkan? Ada yang ngalami seperti itu? Harus berpisah dengan teman gengnya, terus sampai mungkin kalau yang cewek-cewek biasanya ya mungkin sambil nangis-nangis gitu. "Aduh kita nggak ketemu lagi ya." Ya ternyata pandemi, akhirnya kuliah dari rumah deh, ketemu lagi ya. Nah teman-teman, pernah nggak ngalamin situasi yang seperti itu? Atau mungkin misalnya untuk teman-teman yang, eee, merantau ya, merantau karena harus kuliah di tempat yang, eee, bukan sesuai dengan kotanya begitu, berpisah dengan orang tua. Iya, seperti apa momennya? Oh ini Yelsi pernah ngalamin ya. Gimana rasanya? Jeremy? Oh sedih ya? Sedih, oke. Oh diminta sharing nih. Mau sharing Yelsi? Boleh, Bang. Halo. Ya ya, heeh. Mhm, Kalau aku kebetulan karena kuliahnya di luar kota kan, nggak mhm. di Kalimantan, dan pisahnya itu bukan libur bisa balik gitu. Jadi kalau Mmm. aku kebetulan dapat beasiswa kan, jadinya MOU-nya 4 tahun nggak boleh pulang. Jadi 4 tahun nggak bisa ketemu sama teman-teman. Mhm, mhm. Sedih karena nggak ada teman untuk bercanda, nggak ada teman untuk nongkrong atau sekedar masak Indomie makan rame-rame gitu. Jadi kayak ada yang hilang gitu, tapi ada lagi yang datang gitu, asik. Ada yang datang. Udah gitu aja sih Bang, sedihnya karena nggak bisa Mmm, ketemu sama teman-teman. mhm. Oke, thank you. Jadi ada perasaan sedih ya karena harus berpisah untuk jangka waktu yang panjang. Oke, waktu pas perpisahan itu ada momennya nggak? Misalnya ketemuan habis itu nanti, besoknya, Yelsinya pergi gitu ke Jakarta? Ada Ada? Bang. Ada ya? Apa aja tuh yang diomongin? Eh, kita pergi ke pasar malam sih Bang, naik itu apa nih? Naik odong-odong. Sebelum pergi aku main Mhm, sama teman-teman ke pasar malam. Kita cerita-cerita gitu. Nanti kalau misalkan ya sih balik, kira-kira udah berubah nggak ya gitu. oh, Jadi mhm, kayak mengandai-andaikan nanti kalau balik itu ke kampung kayak mana dari mmm, penampilan dan gaya bahasanya gitu. Udah pakai mhm, lo gua lah berarti ya katanya. oh, Jangankan lo mhm, gua gitu. Biasa aja di asrama nggak pakai lo gua gitu. Pakai yel atau aku gitu atau saya gitu. oh, Nggak biasa gitu Bang. oh, oke oke, lebih formal ya? Iya. Mhm. Oke, berarti ini, kalau teman-teman ngomongnya itu, kira-kira Yelsi pas balik lagi, bakalan berubah nggak ya? Nah, jadi kalau misalnya dari momen perpisahan itu, terus, hal yang diomongin tentang itu, berarti apa nih yang dimaksud sini? Kenapa kok hal itu yang muncul di dalam perkataan mereka gitu? Emangnya nggak ada hal-hal yang lain yang bisa diomongin? Kurang tahu sih Bang. Cuma mereka ingatnya Mmm, gitu doang sih. Maksudnya kalau mmm, balik mhm. nanti kira-kira masih sama nggak ya kayak Elsie yang dulu gitu atau udah beda gitu. Ah, oh, Jadi oke itu oke. yang ditanyakan. Mhm mhm.
Jangan Oke, nah pula. artinya berarti teman diancam ya? Nah, jadi artinya kan gini ya, ketika misalnya dalam momen perpisahan itu ada sekian banyak hal yang bisa diomongin dan ternyata yang diutarakan yaitu, nanti Yelsi pas pulang berubah nggak ya? Dan sekian hal yang diharapkan terjadi di masa depan ternyata, itu jadi sebuah pertanyaan yang di balik itu artinya berharap Yelsi jangan berubah. Nah, ketika itu yang menjadi harapan mereka, berarti itulah yang menjadi concern utama mereka gitu. Itu yang paling penting buat mereka. Semoga kalau Yelsi balik, dia itu ingat sama kita, nggak berubah, tetap klop sama kita, tetap ya BFF forever lah gitu ya, dengan kita. Jadi artinya, eee, kekonsistenan YLC tidak berubah, tetap sayang sama teman-teman, itu yang mereka harapkan karena itu yang paling utama, itulah yang paling penting menurut teman-teman YLC. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini berarti ketika di dalam sebuah momen perpisahan, ada sekian banyak hal yang bisa diutarakan, diomongin, diharapkan, tapi ternyata mungkin misalnya hanya itu satu permintaan saja yang diutarakan, berarti itulah hal yang paling menjadi perhatian utama, yang paling penting untuk si orang ini, yang hendak berpisah ini. Nah, demikian pula lah itu yang ketika di dalam, surat 2 Timotius. Jadi sebenarnya surat 2 Timotius ini adalah surat perpisahan antara Paulus dengan Timotius. Kenapa dikatakan surat perpisahan? Seperti apa memang kondisinya Rasul Paulus waktu itu? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama di ayat yang ke-8 ya tadi, eee dikatakan, "Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku." Nah, ini sudah saya cetak tebal, "Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." Jadi Paulus waktu itu berada dalam penjara. Jadi seorang hukuman maksudnya a prisoner ya, seorang yang dipenjara karena imannya kepada Kristus. Dan ternyata pemenjaraannya ini berujung kepada kalau kita lihat di dalam pasal 4 ayat 6, dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Itu kata-kata yang saya cetak tebal, jadi ini yang menjadi penekanannya artinya Paulus itu nantinya akan dipenjara dan ujung dari pemenjaraannya itu adalah hukuman mati. Dan di dalam sejarah gereja dicatat bahwa nanti memang Paulus dipenggal pada masa pemerintahan Kaisar Nero yang memerintah di Kekaisaran Romawi. Jadi Paulus dalam kepekaannya, dia menyadari dan dia menyatakan kepada Timotius bahwa ini adalah surat terakhir saya kepada kamu. Ini adalah pesan-pesan terakhir saya kepada kamu. Karena saya sekarang sedang dipenjara dan tidak lama lagi saya akan mati. Saya akan mendapatkan hukuman mati. Meskipun nanti di dalam pasal 4 kita akan bahas lebih lanjut ya di beberapa waktu ke depan. Ini bukan seruan tentang orang yang sedih, orang yang merasa malang, tetapi justru ini seruan kemenangan. Tetapi intinya kondisi Paulus ketika menuliskan surat ini adalah dia sedang menanti hukuman mati. Dan konon katanya dia ini di penjara yang, penjara Mamertine, penjara yang sangat, kecil, sempit, dingin, gelap, di penjara bawah tanah, di mana hanya secercah celah saja untuk ada cahaya masuk, untuk dia bisa melihat. Jadi benar-benar pemenjaraan yang sangat-sangat, menyedihkan buat seorang yang sudah, berumur waktu itu, ya. Jadi inilah kondisi yang dialami Paulus, kondisi yang dihadapi, dia hendak berpisah untuk seterusnya dengan Timotius. Nah, di tengah-tengah Paulus yang karena imannya kepada Kristus itu dipenjarakan dan nantinya dia punya kesadaran bahwa nanti dia akan dihukum mati. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, respon para pengikut Yesus itu ternyata beragam. Setidaknya bisa dibagi menjadi dua bagian, dua kelompok. Kelompok yang pertama diwakili oleh ayat yang ke-15. Ketika misalnya dikatakan, "Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes." Nah, jadi ini mungkin gaya bahasa yang hiperbolik ya, ketika dikatakan semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Dalam artian belum tentu seluruhnya, tetapi ya Paulus mengatakan banyak.
banyak orang-orang yang awalnya rajin beribadah, banyak orang yang awal-awalnya mengatakan kami pengikut Yesus. Nah, begitu Paulus mengalami masalah ini, ditangkap, dipenjara, mereka kemudian berpaling daripadaku, dalam artian bukan sekedar meninggalkan Paulus, tetapi meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus. Dan Paulus mencontohkan, ada nih beberapa orang, misalnya Figelus dan Hermogenes. Setidaknya dua nama ini, dua nama yang cukup dikenal di kalangan orang-orang Kristen waktu itu. Nah, jadi pemenjaraan sang rasul itu memberi dampak. Ada orang-orang yang kemudian gugur imannya, meninggalkan Yesus. Nah, tetapi tetap di tengah-tengah banyaknya orang yang meninggalkan imannya kepada Yesus itu, di ayat 16 sampai 18 ada satu tokoh, yaitu seorang bernama Onesiforus beserta dengan keluarganya. Di ayat 16 saya bacakan, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Jadi saudara, di sini dikatakan bagaimana ada seorang bernama Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hati Paulus. Dia berupaya keras untuk menjumpai Paulus di penjara. Sampai-sampai kalau di ayat 17 dikatakan dia berusaha untuk cari Paulus dan akhirnya berhasil dapat. Jadi ini satu bagian penghiburan. Di tengah-tengah ada orang-orang yang berguguran imannya, ada orang juga yang masih tetap setia kepada Tuhan dan bahkan menunjukkan itu dengan memberikan penguatan kepada sang rasul. Nah, di tengah-tengah adanya respon yang terbagi dua ini, ada yang meninggalkan imannya, ada yang tetap setia meskipun di sini tampaknya sangat sedikit. Nah, seperti apa kondisi Timotius? Nah, ada beberapa catatan di sini yang saya ambil juga dari surat yang pertama, 1 Timotius. Di dalam surat 1 Timotius misalnya ayat yang ketiga pasal 1, dikatakan ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Nah, jadi dari sini ada petunjuk jelas bahwa Paulus menempatkan Timotius di gereja Efesus untuk mengajar, untuk menasihati, untuk intinya menjadi pemimpin jemaat pada waktu itu, pemimpin gereja pada waktu itu. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman baca misalnya kitab Kisah Para Rasul, gereja Efesus ini adalah gereja yang sudah besar, gereja yang kuat karena Paulus itu cukup lama, sekitar 3 tahunan dia hadir di sana untuk merintis, mengembangkan gereja di sana. Jadi bandingkan dengan gereja-gereja lain yang dirintis Paulus di dalam kitab Kisah Para Rasul, ada yang hanya 3 hari atau 3 sabat, ada yang sampai cuma 1 tahun, 6 bulan, dan seterusnya. Nah, untuk Efesus, dia sampai beberapa tahun hadir melayani di sana. Jadi bisa dibayangkan gereja ini kalau di dalam pertumbuhan yang lancar, maka ini menjadi gereja yang sangat kuat. Dan memang ini menjadi gereja yang besar sekali. Dan bahkan nanti dalam kitab Wahyu, gereja ini sangat kuat sekali dalam pengajaran. Sehingga pengajar-pengajar sesat itu sampai mereka bisa tes, bisa menguji, bahkan bisa mempermalukan para pengajar sesat itu. Nah, bayangkan seorang seperti Timotius menjadi gembala di gereja yang sangat kuat waktu itu. Ya, teman-teman bayangkan kira-kira kalau di Jakarta persekutuan mahasiswa yang kuat, PMK mana tuh? Nah, bayangkan teman-teman jadi koordinatornya lah, gitu. Orang-orangnya jago dalam ber-PA, menggali Alkitab, pemahaman doktrinalnya sangat hebat, teman-teman yang di situ jadi pemimpinnya. Tapi bukan orang asli dari Efesus itu, tapi teman-teman ditempatkan di sana. Nah, itu yang pertama. Orang yang digembalakan kuat-kuat ya, pemahaman Alkitabnya dan militan. Tapi ternyata di dalam 1 Timotius 5 ayat 23, Timotius punya kelemahan fisik. Dikatakan di ayat 23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi Timotius ini seorang yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin, tetapi dia orang yang sakit-sakitan.
Jadi mungkin pas lagi memimpin rapat dia sakit perut, sering beberapa kali ke toilet gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya kalian punya pemimpin rapat yang pakai begitu, dikit-dikit ke kamar mandi, dikit-dikit ke kamar mandi, kira-kira respon teman-teman gimana? Terus nanti diajak rapat tiba-tiba, "Aduh sorry, hari ini nggak bisa nih lagi diare," gitu misalnya. Kan kayaknya, "Waduh kok nih pemimpin kita lemah banget ya." Ya tapi itulah ya, situasinya, kondisi yang dimiliki Timotius. Dan bukan hanya itu, ketika Paulus menempatkan Timotius untuk menjadi pemimpin di sana, di pasal 4 ayat 12a dikatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda." Muda di sini maksudnya muda untuk menjadi pemimpin gereja waktu itu. Muda untuk menjadi seorang yang dianggap cukup matang waktu itu menjadi pemimpin. Nah, orang yang cukup matang untuk memimpin itu, untuk menjadi seorang militer itu, kisarannya sama ya, sekitar 40 tahun. Nah, waktu itu Timotius sekitar 30-an tahun umurnya. Jadi masih tergolong muda, dianggap belum matang untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi muda di sini bukan muda seperti, teman-teman ya yang masih 18 tahun, 20 tahun, bukan. Udah 30-an tahun, gitu. Tapi untuk ukuran orang pada waktu itu, dianggap masih ingusan ya untuk jadi pemimpin, gitu. Meskipun bukan berarti Timotiusnya benar-benar pilek ya. Nah, kemudian di sisi yang lain ternyata di tengah-tengah kondisi dan juga situasi yang dihadapi, di bagian yang kita baca pasal 1, 2 Timotius, di ayat 7 dan 8 dikatakan begini, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, teman-teman, ada beberapa kata yang saya cetak tebal, kata ketakutan dan malu. Nah, jadi dalam hal ini saudara, dua hal ini menjadi tantang. Dalam artian tantangan untuk takut dan malu menjadi seorang pengikut Yesus. Kenapa? Karena kalau di sini dikatakan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Salah satu yang bisa membuat orang akhirnya malu bersaksi tentang Tuhan Yesus adalah kalau dalam konteks waktu itu, misalnya apa? Kok kamu memberitakan tentang Tuhan, tapi Tuhanmu itu mati? Kok Tuhanmu bukan Tuhan yang berjaya, yang bisa mengalahkan atau menyingkirkan orang-orang yang berniat jahat terhadap Dia? Kok gampang sekali ditangkap, disiksa, dianiaya, kemudian disalibkan dan mati? Matinya pun mati dalam kondisi yang memalukan, ditelanjangi. Apa iya kamu mau punya Tuhan yang seperti ini, yang lemah seperti ini? Bukan hanya itu, berikutnya dikatakan, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Jadi udah Tuhannya Tuhan yang secara penilaian jasmaniah kalah, sang rasul utamanya juga dipenjara. Bukan seorang yang sukses, bisa menjadi penasihat kerajaan, yang mengarahkan kebijakan-kebijakan sang kaisar, sehingga kebijakan-kebijakannya itu kebijakan yang bernilai Kristiani, bisa memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Enggak, ternyata malah masuk penjara begitu. Jadi seperti powerless, nggak berdaya, kalah, gagal. Nah, jadi saudara bayangkan waktu itu, menjadi pengikut dari sebuah kelompok yang Tuhannya kalah, tokoh utamanya juga kalah. Nah, jadi ini tantangan untuk kemudian takut dan malu menjadi pengikut Yesus. Nah, pertanyaannya apakah waktu itu Timotius juga mengalaminya? Kita tidak bisa pastikan. Tetapi makanya saya mengatakan inilah tantangannya. Ketika menjadi pengikut Yesus waktu itu adalah takut dan malu. Malu karena dianggap jelek, rendah, takut karena mungkin ada ancaman yang membahayakan. Ya. Nah, di tengah-tengah tantangan yang bisa membuat Timotius takut dan malu, apa nasihat Paulus kepada Timotius? Nah, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Mengobarkan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu
oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, kata mengobarkan saya cetak tebal di situ dan oh ya itu ada terjemahan dalam kata aslinya ya bahasa Yunaninya tapi mungkin font Yunaninya hilang ya jadi diganti sama font biasa. Itu sebenarnya dalam bahasa Yunani itu bacanya adalah anazopureo. Anazopureo ya. Nah, anazopurio ini memang di dalam bahasa aslinya Alkitab kita itu tidak ditemukan selain di ayat ini, tetapi di dalam Kejadian 45 ayat 27 dalam Septuaginta. Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani Aram kepada bahasa Yunani. Ini mengacu kepada peristiwa di mana Yakub udah lemes, dingin, terus kemudian mendapatkan kabar gembira dari Yusuf yang ada di Mesir dan dia hendak dijemput untuk ke Mesir. Jadi dia dari awalnya sudah lemas, sudah sepertinya dingin perasaannya, tiba-tiba segar kembali, semangat lagi, gitu. Kemudian di dalam 1 Makabe 13 ayat 7 ini adalah salah satu kitab di dalam Deuterokanonika, ya. Intinya ketika orang-orang Yerusalem waktu itu begitu lemes, seperti tidak punya harapan lagi, tiba-tiba ada seorang bernama Simon yang memberikan kata-kata yang menyemangati dan kemudian mereka langsung semangat lagi. Jadi intinya anazo pureo ini adalah menyalakan apa yang sudah redup. Nah, kemudian pertanyaannya apakah karunia Allah yang ada pada Timotius ini sudah redup? Nah, kita bisa menduga bahwa jangan-jangan iya. Kenapa? Karena di dalam 1 Timotius 4 ayat 14. Jadi di dalam surat 1 Timotiusnya, Paulus sudah pernah mengatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, jadi di dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius sudah ada himbauan ini. Jangan lalai mempergunakan karunia Allah yang ada padamu. Nah, kemudian di surat yang kedua ini dibilang kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi ketika ada jeda dari surat yang pertama ke surat yang kedua, kenapa sampai ada perintah itu diulang kembali? Jadi ada dugaan bahwa sempat Timotius itu meredupkan karunia Allah yang ada padanya. Jadi dia udah mulai menyurutkan niatnya, semangatnya, sudah tidak lagi mengerjakan tugas pelayanannya dengan seperti biasa, sudah mulai mungkin enggan, takut, malu-malu. Hingga akhirnya Paulus mengatakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, memang saya tidak cantumkan di dalam slide ya. Pertanyaannya, kalau karunia Allah yang ada dalam diri Timotius ini semakin diredupkan, apa yang menjadi risikonya? Maka risiko yang terbesar adalah kalau di dalam 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 14 ya. Di situ dikatakan begini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, jadi teman-teman, Paulus meminta Timotius untuk memegang segala sesuatu yang telah didengar dari Paulus sebagai contoh ajaran yang sehat, yaitu artinya apa? Injil. Nah, ketika di ayat 14 dikatakan peliharalah harta yang indah yang dipercayakannya kepada kita, itu juga Injil. Jadi bagaimana Injil sebagai harta yang indah itu dijaga, dipelihara, dilindungi. Nah, kalau Timotius tidak melakukannya karena dia meredupkan karunia Allah yang padanya, maka harta yang indah itu tidak akan terpelihara, tidak bisa disampaikan kepada generasi yang berikut. Jadi kalau misalnya Injil itu hanya berhenti sampai di Timotius saja, maka sesudah Timotius orang-orang tidak mendengarkan Injil lagi, maka ada generasi demi generasi yang tidak mengenal Tuhan, di mana ujung dari hidup mereka adalah kebinasaan. Mereka hanya hidup untuk dirinya sendiri, hidup menyenangkan dirinya sendiri, dan kemudian menuai kebinasaan. Nah, meskipun teman-teman kita berpikir bahwa siapa tahu mungkin mereka nanti datang kepada Tuhan tanpa harus ada yang menginjili.
Nah, teman-teman, begini, karena kita ini manusia yang sudah tercemar oleh dosa, ketika kita dibiarkan bebas, tidak ada arahan, tidak ada pendidikan, tidak ada bimbingan, maka kecenderungannya apa, teman-teman? Kecenderungannya malah melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Ambil contoh, teman-teman, di masa pandemi ini ketika kita semua dilakukan secara online, studinya juga kan secara online. Nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang bimbing. Siapa di sini yang rajin belajar kalau nggak ada tugas? Ya kan? Siapa yang mau jujur ketika ujian? Ujiannya online, nggak ada yang ngawasin. Sambil ujian bisa buka Google. Artinya apa? Ketika kita dibilang, ya udahlah, biarkan dia mengambil pilihannya sendiri, kita bebasinlah biar nanti dia belajar sendiri. Nah, karena manusia sudah tercemar oleh dosa, kecenderungannya akan kepada hal yang jelek. Itulah kenapa ya kita ketika kuliah ada ya intinya pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan adalah agar kita menjadi orang yang baik, orang yang berkarya bagi orang lain. Dan kita nggak pernah ketemu dengan kampus di mana misalnya nih ya, waktu teman-teman dari SMA mau kuliah bingung pilih fakultasnya atau prodinya apa, tahu-tahu ada tulisannya fakultas percabulan, prodi pornografi. Ada nggak itu? Nggak ada kan? Kenapa? Karena manusia yang berdosa ini tanpa harus dididik, sudah gampang melakukan dosa. Nah, untuk bisa melakukan hal yang baik harus dididik, harus dibina, harus dibimbing. Sehingga teman-teman jangan nyerah untuk melayani di PMK, karena ketika mahasiswa tidak ada sarana untuk mereka dibimbing, belajar tentang Tuhan, dididik secara rohani, dorongan manusia berdosanya memilih untuk cari kesenangan di luar Allah. Kalau tidak ada persekutuan mahasiswa yang giat memberitakan Injil, maka mahasiswa-mahasiswa ini akan didorong untuk memilih hal-hal yang membuat mereka semakin jauh dari Allah, semakin menyingkirkan Allah dari hidup mereka. Cita-cita mereka tidak akan merasakan dengan Allah. Jadi teman-teman, betapa mengerikannya kalau karunia Allah yang ada dalam diri Timotius ini dia semakin redupkan. Dan kalau hal ini juga terjadi di persekutuan-persekutuan mahasiswa. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau begitu bagaimana untuk Timotius ataupun kita bisa mengobarkan karunia Allah? Nah, ada beberapa hal di sini. Yang pertama, ketika di sini dikatakan oleh penumpangan tanganku atasmu. Penumpangan tanganku atasmu di sini memang ada yang menafsirkan Paulus tumpang tangan, ada kuasa yang mengalir gitu. Tetapi kalau tadi teman-teman baca di dalam kuasa yang sebelumnya di 1 Timotius pasal yang ke-14 ya, pasal 4, di situ dikatakan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi ada momen di mana penumpangan tangan itu bukan hanya Paulus yang menumpangkan tangannya ke atas Timotius, tetapi penatua-penatua pun waktu itu melakukannya. Nah, pertanyaan apakah kemudian penatua-penatua itu punya kuasa supranatural gitu yang tersalurkan untuk kemudian diberikan kepada Timotius seperti kita lagi memberikan gitu ya kepada Timotius, langsung Timotius jadi I am super gitu ya, I am strong, enggak ya. Jadi ini sebagai sebuah pernyataan simbol tentang peneguhan. Ya, peneguhan untuk melayani Tuhan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita mau langsung ke aplikasinya, ketika teman-teman mulai kendur di dalam melayani Tuhan karena berbagai tantangan, kesulitan, dan penderitaan, mengalami kebuntuan, sulit untuk bisa mendapatkan orang untuk yang bisa dibina, dilayani, sulit untuk mendapatkan respon positif dari teman-teman mahasiswa yang ada di kampus. Bagian ini mengatakan, ingat kembali momen ketika kamu meyakini Tuhan pakai kamu untuk melayani. Ingat kembali momen ketika kau bilang, iya, ya Tuhan, saya mau melayanimu di kampus. Dan teman-teman, saya mengingat satu
kondisi yang saya pernah hadapi dulu ketika saya pernah sempat jadi pemimpin pujian di satu acara ya, di acara Natal, waktu itu Natal Perkantas ya. Waktu itu saya jadi pemimpin pujiannya. Nah, waktu itu sudah persiapan, ada latihan-latihan dan sempat kemudian begitu gladi bersih, trainer, para panitia melakukan evaluasi dan mereka bilang, wah kok kayaknya ini banyak minusnya ya penilaian terhadap saya. Evaluasi banyak minusnya sampai waduh ini gimana ya? Baru gladinya aja udah evaluasinya banyak banget. Gimana nanti di hari H? Belum lagi nanti ada pembicaranya juga yang bisa-bisa mungkin cukup terkendala ketika misalnya pemimpin pujiannya kurang bisa menyiapkan baik jemaat maupun pembicara dalam melayani. Bisa-bisa di ini juga ya dibahas juga nanti di khotbah sang pembicara ketika misalnya pemimpin pujiannya kurang bisa menyemangati, menyiapkan sang pembicara. Nah, ketika saya begitu bergumul, nih apa jangan-jangan saya harus diganti. Nah, begitu hari H, kami semua pelayan, semua penata layan, pemimpin pujian, singer, pemusik, dikumpulkan kami doa sama-sama dan waktu itu salah satu panitia bilang dan mengajak kami untuk berdoa. Ayo mari kita ingat-ingat kembali hal yang mengkonfirmasi kita ketika terlibat dalam pelayanan di momen Natal ini. Nah, ketika waktu itu saya ingat dengan jelas bagaimana ada ayat firman Tuhan yang menguatkan untuk saya mengambil pelayanan ini, sehingga ketika saya ingat itu, maka itu memberikan kelegaan buat saya bahwa oke lah, kalau memang ada hal-hal yang minus dari evaluasi pas gladi bersih, tapi kalau memang Tuhan meyakinkan saya bahwa saya harus ambil pelayanan ini, maka Dia juga yang akan memampukan. Nah, jadi teman-teman salah satu cara untuk kita kembali disegarkan dalam melayani Tuhan, ingat konfirmasi di awal ketika kamu memulai mengambil komitmen dalam melayani. Ibaratnya teman-teman lagi dalam satu perjalanan tersesat, langkah yang mesti diambil apa biasanya? Kita balik lagi ya ke titik awal di mana teman-teman masih ingat ini jalan yang benar. Bahkan bisa jadi teman-teman balik lagi ke titik awal. Dari situ baru mulai lagi cari jalan. Yang diharapkan nanti udah ketahuan bahwa ini nggak sesat, nggak tersesat. Nah, berikutnya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, di sini memang dikatakan bukan roh ketakutan, melainkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ada yang mengatakan ini maksudnya adalah semacam dorongan batiniah, tetapi nampaknya bukan seperti itu, karena fokusnya adalah bahwa roh ini bisa menghasilkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kemungkinan besar yang dimaksud adalah Roh Kudus yang dihasilkannya, tapi kalaupun masih ada perdebatan apakah ini Roh Kudus atau bukan, tetapi yang dilihat ini, apa yang dihasilkannya? Yang dihasilkan roh ini adalah kekuatan. Kekuatan untuk melawan ketakutan. Apalagi yang dihasilkan? Kasih. Kasih yang dihasilkan untuk bersedia menderita. Dan apalagi? Ketertiban. Ketertiban untuk bisa konsisten, bertahan di tengah tantangan atau penderitaan. Apa kekuatan untuk melawan ketakutan? Karena begini teman-teman ya, seringkali kita itu merasa takut karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi dan kita pesimis kita tidak bisa menghadapinya. Misal teman-teman ya, teman-teman ketika mau ujian, aduh takut nih, takut nanti ujiannya jelek. Kenapa takut ujian jelek? Karena teman-teman merasa nggak mampu, nggak siap, kurang menguasai materinya. Kalau teman-teman bisa menguasai materi, sehingga waktu pas ujian, teman-teman kira-kira ketakutan nggak untuk ujian? Paling, gampang, udah tahu kok, ini soalnya, ini jawabannya, ini intinya. Jadi ya teman-teman mungkin pas lagi mau ujian udah nganggap remeh, tapi ini bukan maksudnya buat jadi sombong. Cuma maksudnya begini, ketakutan itu muncul karena kita merasa tidak berdaya. Nah, di sini dikatakan, roh itu menghasilkan kekuatan, sehingga kita tidak perlu takut. Kasih, kenapa? Karena begini teman-teman, setiap kita biasanya tidak ingin menderita. Kita pengennya yang aman, yang nyaman, seeking pleasure, avoiding pain. Cari yang menyenangkan, hindari yang menyusahkan. Nah, tetapi teman-teman, ternyata di
Di tengah-tengah kita yang berusaha untuk hindari risiko, cari kenyamanan, ternyata tidak jarang kita bersedia untuk menderita, ya. Menderita untuk apa? Untuk sesuatu yang menurut kita itu menyenangkan buat kita, kita sayang sama itu, ya. Ini yang barbel belum ya, masih yang tadi. Jadi teman-teman ambil contoh misalnya seorang ayah, yang mungkin dia, harus bekerja banting tulang, melakukan hal-hal yang, mungkin dianggap rendah. Tapi dia bersedia untuk capek, bersedia bekerja keras, kenapa? Karena dia mengasihi keluarganya. Dia ingin agar istri dan anak-anaknya bisa makan, bisa tetap terjaga kesehatannya, bisa tercukupi kebutuhannya, sehingga dia bersedia menderita. Jadi rahasia untuk orang bersedia menderita, menanggung sesuatu hal adalah kasih, cinta. Ya teman-teman di sini mungkin kalau ada yang udah pacaran ya, kalau udah cinta tuh bisa tuh. Pernah dulu bahkan ada satu anak remaja yang saya pernah temui, dia bisa tuh, masih SMP padahal, rumahnya di Tanah Abang, tapi dia bersedia naik kereta untuk ke Cikarang, SMP, demi ketemu ceweknya. Ya meskipun cintanya cinta buta ya, cinta monyet, bukan dianya kayak monyet ya, tetapi ya kan monyetnya gampang pindah-pindah begitu, dan sekarang udah pacarannya udah beda. Tetapi maksudnya ketika dia begitu mencintai ceweknya, dia bersedia itu, meskipun masih SMP, bela-belain menempuh perjalanan jauh naik kereta, gitu. Cinta membuat kita bersedia menderita. Ketertiban di sini maksudnya kedisiplinan, kekonsistenan. Jadi sekali bisa menghadapi penderitaan mungkin oke, tapi yang dibutuhkan itu bukan hanya sekali-sekali saja, tapi berkali-kali berulang-ulang, konsistensi. Nah, roh inilah yang menghasilkan itu. Sehingga ya dalam hal ini ya intinya kita diajak untuk lanjut, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Mengandalkan kekuatan Allah. Sehingga kita bisa mendemonstrasikan kekuatan untuk menghadapi ketakutan, bisa menghadirkan kasih sehingga bersedia membuat kita menderita, dan kita bisa konsisten di tengah-tengah tantangan dan penderitaan yang mungkin nggak langsung selesai saat itu juga. Bisa berulang lagi, bisa untuk durasi yang cukup panjang. Mengandalkan kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah ini tidak bisa tidak, ya kita harus terus gumulkan, alami, minta melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan bersedia untuk menghadapi tantangan. Kenapa bersedia untuk menghadapi tantangan? Maksudnya begini, ketika kita bilang, Tuhan saya minta agar Engkau berikan saya kekuatan. Tuhan tolong saya untuk bisa mengasihi dia. Tuhan tolong saya untuk bisa sabar sama dia. Nah pertanyaan, bagaimana kamu tahu bahwa Tuhan menjawab doamu? Bagaimana kamu tahu bahwa Tuhan bisa membuat kamu mengasihi orang itu? Jawabannya adalah ketika orang yang kamu bingungkan tadi itu menjadi orang yang begitu menyebalkan buat kamu. Nah kalau orang itu nggak menyebalkan buat kamu nggak tahu Tuhan membuat kamu bisa mengasihi dia. Kalau orang itu baik, tenang, kamu nggak tahu Tuhan memberikan kamu kesabaran. Jadi ketika teman-teman berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran untuk menghadapi si X misalnya. Artinya kamu harus siap untuk berjumpa si X, di mana si X akan menunjukkan betapa menyebalkannya dia, sehingga kamu bisa tidak sabar. Nah ketika di tengah-tengah kamu yang bisa nggak sabar sama dia, dan kamu telah berdoa seperti tadi, dan pada akhirnya ketika kamu bisa sabar sama dia, akhirnya kamu bisa berkata, benar, Tuhan berikan kekuatan untuk saya bisa sabar sama orang ini. Jadi teman-teman, bagaimana kamu bisa tahu Tuhan memberikan jawaban atas doamu ketika menghadapi tantangan dan pergumulan? Ya kamu harus siap masuk dalam tantangan itu. Kalau kamu hindari, kamu nggak akan tahu bahwa Tuhan sudah kasih atau enggak. Kamu nggak akan tahu Tuhan sudah jawab doamu atau belum. Jadi harus siap untuk menghadapi tantangan yang memang harus dihadapi. Karena ada tantangan-tantangan tertentu yang nggak perlu kita ambil. Ya, jadi teman-teman harus bijaksana juga. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, pada akhirnya intinya adalah kita diminta untuk fokus, ya, fix our eyes on Jesus. Itulah yang tadi disampaikan oleh pujian tadi ya. Ku heran Allah mau memberi. Makanya di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan,
Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu. Jadi teman-teman di dalam suratnya ini, di dalam pasal 1 ini berkali-kali ada kata malu, malu, malu disebutkan oleh Paulus. Baik itu terhadap Timotius jangan malu, maupun mengatakan tentang Paulus yang tidak malu dan juga Onesiforus yang tidak malu tadi sudah sempat kita bahas. Nah, itulah sebabnya Paulus menderita semuanya itu tetapi dikatakan aku tidak malu ya, 2 Timotius 1 ayat 12. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Hari Tuhan yang dimaksud umumnya mengacu kepada nanti di akhir zaman, di mana Kristus Yesus menyatakan diri sebagai Raja secara genap, dia akan menghakimi seluruh dunia, dia akan menghakimi, memberikan upah kepada umatnya, memberikan penghukuman kepada orang-orang yang memberontak terhadap dia. Nah, jadi apa yang membuat Paulus bisa bertahan, dia tidak malu menderita dalam pelayanannya ketika dia fokus kepada Yesus. Yesus yang penuh kuasa, Yesus yang sanggup memelihara, Yesus yang nanti akan memberikan upah, dan bahkan juga Yesus yang menderita tersalib untuk kita, untuk Paulus, untuk Timotius, sehingga kita bisa mengalami pengampunan dosa. Nah, teman-teman, mungkin yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang, apakah engkau saat ini sedang mengalami keredupan di dalam karunia Allah yang ada padamu? Apakah engkau sudah mulai enggan, mulai jenuh, mulai ingin undur dari pelayanan, ingin menyerah, meskipun memang tantangan anak zaman sekarang kadang-kadang mungkin agak berbeda dengan tantangan anak-anak zaman dulu ya. Instagramnya nggak ada yang like, rasanya udah gundah gulana seperti hari kiamat gitu. Merasa tidak diterima, merasa tidak dihargai. Buat anak-anak zaman sekarang itu penderitaan ya, yang begitu menyedihkan. Tapi buat orang-orang zaman dulu mungkin ya elah, cuma fotonya nggak di-like aja, rasanya kayak dunia runtuh. Ya itulah pergumulan anak zaman sekarang dan zaman dulu ya. Tetapi maksudnya teman-teman mari kita sekarang coba memikirkan. Apakah sekarang-sekarang ini kerohanianmu sedang redup? Apakah selama ini pelayananmu sudah mulai redup? Karena kejenuhan, keletihan, penderitaan, tantangan, kesulitan menghadapi orang-orang yang dilayani, sulit mengajak orang untuk terlibat, mengalami kebuntuan dalam cara menjangkau orang, pelayanan sepertinya tidak mendapatkan hasil. Biarlah bagian ini memberikan penguatan kita kembali. Fokusnya bukan kepada hasil, fokusnya kepada Yesus. Tetap setia. Izinkan cinta Yesus itu menggobarkan kembali hati untuk melayani Dia. Dan jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Di situ engkau bertemu dengan orang-orang yang sama-sama sedang mengalami tantangan, pergumulan, dan permasalahan yang sama. Mereka bisa mengalami sulit-sulitnya melayani Tuhan di masa-masa pandemi. Sehingga engkau tidak merasa sendirian. Engkau punya rekan-rekan yang senasib seperjuangan, yang sedang bergumul bersama-sama bagaimana Tuhan kiranya masih bisa memakai mereka untuk generasi ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menyemangati kita, dan membuat kita bisa terus menikmati surat 2 Timotius ini sampai habis, dan kita bisa menerapkannya dengan penuh sukacita di dalam pelayanan di PMK kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kalau mungkin ada di antara kami yang redup kerohaniannya, kami meredupkan karunia Allah yang ada pada kami. Kami merasa kami gagal, kami merasa tantangan yang dihadapi begitu berat, sulit mengajak orang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di persekutuan kami. Yang kami jangkau hanya sedikit. Kami bahkan bingung, tidak ada strategi yang menurut kami cukup efektif untuk bisa membuat PMK kami berkembang. Kami sering mengalami penolakan. Kami mungkin sekarang juga sudah jenuh. Ya Tuhan,
Ingatkan kembali momen di mana Engkau meneguhkan kami untuk melayani-Mu. Ingatkan kembali bagaimana Engkau pernah meyakinkan kami bahwa ya, Engkau memanggil kami, menunjuk kami untuk melayani Tuhan di persekutuan kampus kami. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kami, menghadirkan kepada kami, membangkitkan kepada kami kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sehingga kami bisa menanggung penderitaan dan konsisten di dalam melayani Tuhan. Fokuskan kami kepada Yesus ya Tuhan, bukan kepada hasil, bukan kepada angka-angka, statistik, jumlah, dan keberhasilan. Tetapi kepada Kristus yang berkuasa, yang sanggup menjaga kami, dan yang bahkan telah menderita buat kami. Buat kami yang mungkin belum terlibat aktif di dalam pelayanan persekutuan mahasiswa di kampus kami. Kiranya ayat firman Tuhan hari ini memberikan kami semangat untuk kami mau hatinya berkorbar-korbar untuk hidup bagi Tuhan. Dan tolong kami untuk tidak meredupkan kerohanian kami dengan hidup yang berkanjang dalam dosa, tetapi terus berelasi dengan saudara seiman untuk menjaga kerohanian kami. Dan juga terus setia di dalam waktu-waktu pribadi kami dengan Tuhan, baik melalui doa dan saat teduh. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC. Silakan. Terima kasih Bang Abe untuk pemaparan firman-Nya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nasihat Rasul Paulus, seorang yang menderita karena Allah, kepada Timotius, anak binaannya yang masih muda, juga memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa siap menderita bagi Injil Kristus dan mengobarkan karunia Allah yang ada pada kita. Sebagaimana orang-orang yang juga telah menderita demi Dia sebelum kita, mari kita juga rela memberikan tenaga muda kita demi Injil Kristus. Mari mengobarkan pelayanan kita dan menyatakannya dengan mengangkat lagu ini, Api Zaman. Darah kaum martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita. Persembahkanlah dirimu, segenap tenaga mudamu. Kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup. Berperang bagi kerajaan surga. Maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Beribu jiwa yang telah binasa, rusak moral dan hidup susah. Angkat mata, pandang sekitar, mengapa bernikmat dalam dunia? Persembahkanlah dirimu, segenap tenaga mudamu. Kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup. Berperang bagi kerajaan surga. Maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Kepada Bang Abe, mempersilakan untuk menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, jagalah
api karunia-Mu yang ada dalam diri kami untuk terus berkobar. Karena dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Dan pakailah komunitas Kristiani yang kami miliki, baik di kampus maupun juga di PMKJ. Pakailah ya Tuhan untuk mengobarkan api semangat kami untuk hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa hadir di dalam ibadah virtual pada sore hari ini. Kiranya kehadiran kami menjadi kehadiran yang bermakna, kehadiran yang membuat kami bersuka cita, karena kami mendapatkan hal yang begitu bermanfaat, berguna, berharga buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, silakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih untuk teman-teman pelayan, ibadah kita telah selesai. Aku ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa minggu depan kita akan PA dalam bentuk kelompok, jadi itu diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Jadi teman-teman semua jangan lupa ya buat join BS minggu depan karena kita akan PA bareng.